menyampaikan ayat Isra Mi'raj dan juga ayat-ayat yang lain yang terkait, dan ngambil satu poin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Ternyata Isra Mi'raj itu pendidikan, pelajaran bagi kita bagaimana menyelesaikan masalah. Kenapa saya katakan bahwa Isra Mi'raj itu ibrah atau pelajaran menyelesaikan masalah? Nabi ketika di Isra Mi'rajkan itu kan karena ada masalah dalam tanda kutip ya. Walaupun masalahnya beda dengan kita. Sedikitnya 3 masalah besar pada waktu itu, sehingga Rasulullah dan para sahabat menyebutnya sebagai tahun sedih, tahun prihatin. Pernah dengar Amul Huzni, tahun prihatin. Ada tahun gajah, betul ya? Ada tahun pandemi, yaitu 2019. Nah dulu itu menjudulkan tahun itu yang paling viral apa, maka dijulukilah tahun itu sebagai tahun yang viral itu. Viralnya gajah, maka tahun itu disebutnya tahun gajah. Viralnya lagi Nabi sedih, maka disebutlah tahun itu adalah tahun Amul Huzni. Nah, kan prihatin atau sedih itu kan berarti kan dalam tanda kutip punya masalah. Betul ya? Jadi Nabi juga ternyata ada masalah, punya masalah. Cuman cara menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan Allah. Nah kita apura, jawab dengan jujur. Punya masalah nggak? Punya. Apa setitik? Punya. Ayo selesaikan seperti menyelesaikannya Allah masalah Nabi. Dan ternyata dari ayat yang pendek itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Itu ada pelajaran poin-poin tertentu cara menyelesaikan masalah. Pengen masalahnya diselesaikan, Bu? Pak? Tapi nanti nambah lagi masalahnya yang lain. Nggak apa-apa. Pokoknya diselesaikan, ada lagi yang lain diselesaikan. Karena yang namanya hidup itu Allah uji. Walaupun masalah itu jangan suka menyimpulkan hanya yang kita tidak suka. Ternyata sesuatu yang kita sukai kadang-kadang jadi masalah kita juga. Kita suka gitu, tapi jadi masalah kita. Duit rata-rata kita suka kan? Tapi bisa jadi duit itulah yang akan menyusahkan kita, yang akan menjadikan masalah banyak buat kita. Jadi kalimat masalah itu tidak harus disimpulkan sesuatu yang kita tidak sukai. Termasuk sesuatu yang kita sukai juga di mata Allah itu adalah masalah yang sedang diujikan untuk kita. Jadi kalau kitanya tidak tahu menyikapinya ketika sesuatu yang kita sukai, bisa jadi kita terjerumusnya di situ. Bahkan malah justru banyak yang menyelamatkan kita itu kalau kitanya dikasih masalah yang kitanya tidak suka, betul nggak? Malah justru yang menyelamatkan. Ya walaupun 1, 2, 3 ada yang kebablasan. Tapi biasanya kalau orang diuji dengan sesuatu yang kita suka itu ada kecenderungan ya saya salah apa ya? Ya kayaknya saya tuh ada yang error ini. Kira-kira seperti itu. Kalau penyikapannya dengan baik. Tapi biasanya kalau diberinya sesuatu yang kita suka, ini saya lagi sayang Tuhan, saya lagi hebat, saya lagi jaya. Padahal itu adalah ujian. Jangan sampai terpleset dengan sesuatu yang kita sukai itu. Mana dalilnya? Kalau yang kita sukai juga menjadi fitnah buat kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan yang kita sukai, yaitu kehidupan nyaman, atau sesuatu yang kita tidak sukai, yaitu ujian berat, meninggal. Itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan media buat menguji kita
siapa yang diberi masalah kemudian menjadi semakin lebih baik? Baik itu masalahnya yang menurut kita nyaman ataupun masalahnya yang kita tidak nyaman. Rata-rata yang dianggap masalah buat kita adalah sesuatu yang kitanya tidak enak, tidak nyaman. Tapi punten hati-hati, sesuatu yang menurut kita enak itu kalau kita tidak mengendalikan sesuai dengan tuntunan Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka itu jadi istijrah. Pernah dengar istijrah itu? Istijrah itu diberi masalah dengan kenikmatan, tetapi kemudian kita lalai dengan Allah, melalaikan kita dengan Allah. Pernah ada sindiran gitu, Mang itu tuh dulu sih rajin ke masjid gitu, tahu saya beli mobil, ngelus-ngelus mobil banget, belok ke masjid gitu. Nah itu berarti lagi diuji kalau mobilnya akhirnya jauh dari masjid. Awas kita, ya hati-hati itu di situ. Jadi kira-kira ketika diuji dengan kenikmatan, kira-kira harus kitanya nambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlena. Punten Bu, kalau tadi masalah itu ada yang enak dan ada yang tidak enak, menurut Ibu, Allah masih banyak masalah yang enak menurut kita, apa masih banyak yang menurut kita tidak enak? Kender tuh banyak yang mana tuh? Banyak ya. Tapi itu tetap jadi ujian. Nah, ternyata kita banyak diuji dengan yang enak. Berarti kita harus hati-hati sesuatu yang menurut kita enak. Nah, supaya kita selamat dengan masalah yang enak menurut kita dan selamat dengan masalah yang tidak enak dengan kita, ayo kita menyelesaikannya adalah dengan cara Allah ketika menyelesaikan masalah kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah dalam tanda kutip diberi ujian oleh Allah ketidakenakan. Maka disebutnya tadi apa? Amul Huzni. Amul Huzni. Apa Nabi juga merasa diuji dengan keenakan, kemudian Nabinya nambah baik? Yes. Ibu-ibu pernah dengar Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak? Pernah? Sampai-sampai istrinya cemburu dengan Gusti Allah. Cemburunya bukan dengan Kanjeng Nabi ya, cemburu dengan Gusti Allah gitu. Nabi itu bengi-bengi kok sampai ngadeg suwe pisan gitu loh. Kan sampai terus dijamin masuk surga gitu, orang terbaik gitu. Kenapa sampai segitunya gitu ibadahnya? Kata Nabi apa itu? Kata Nabi justru saya harus mensyukuri dengan kenikmatan yang Allah janjikan itu. Karena itu kalau tidak disikapi dengan bersyukur tapi kufur, berarti kita tidak lulus dengan masalah yang enak tadi. Jadi Nabi juga pernah dalam situasi enak itu ternyata menurut Nabi itu ujian harus diluruskan gitu, cara menyikapinya. Dengan cara apa tadi tuh? Sholatnya sampai bengkak. Pernah sholatnya udah sholat sampai bengkak? Udah bengkak duluan baru sholat. Nabi itu sampai segitunya gitu. Makanya Masya Allah kita ini masih adong bainal langit was sumur dengan ibadah Kanjeng Nabi. Makanya jangan ngaku hebat, jangan ngaku soleh, jangan ngaku soleha, jangan ngaku sudah siap masuk surga. Bagaimana doanya? Ilahilas tulil bilausi ahla. Isi rasanya gitu kalau saya melayakkan diri masuk surga gitu. Karena tidak layaklah kita ini masuk surga. Tapi wala aqwa ala naril jahim. Tapi ulah boten dia lamun dilebetaken teng neraka. Jadi ketir-ketir. Ada tengah-tengahnya kepengennya dikasih rahmat sama Gusti Allah, pengennya diridhoi sama Gusti Allah baik. Bakal harus diridhoi Gusti Allah, bakal harus dikasih rahmat sama Gusti Allah, pasti diajarkan surga gitu. Itu kan karena ampunten, bahasanya karena tawaduknya kita. Walaupun kita sholat, walaupun kita ngaji, walaupun kita beramal kebaikan banyak,
tetapi kita harus tawadhu di hadapan Allah, apalagi di hadapan Allah gitu, di hadapan manusia juga kita tidak boleh takabur kan, harus tawadhu, karena disitulah sesungguhnya kebaikan hati kita. Kayak ya, satu poin aja di malam ini, apa sih kuncinya untuk menyelesaikan masalah? Nabi itu pada waktu Amul Huzni itu ada 3 masalah besar yang menurut Nabi berat bagi Nabi. Yang pertama, apunten, ditinggal istrinya. Dan berturut-turut yang kedua adalah ditinggal pamannya. Makanya bahasa Arabnya sedih itu adalah apa Bu bahasa Arabnya sedih? Enggak, pada waktu ditinggal istrinya Nabi itu bahasa Arabnya beda ternyata, bukan Amul Huzni. Bini mati. Tahu Bu bini mati? Iya, bini mati itu katanya Amul Huzni bagi Nabi gitu. Karena 3 tuh. Yang pertama adalah istrinya meninggal, makanya sedih itu adalah bahasa Arabnya bini mati. Kemudian yang kedua adalah ditinggal pamannya. Pamannya walaupun belum sampai beriman kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, tetapi beliau ini lahir batin membela Nabi. Sampai-sampai kalau ada yang mau mencubit Nabi, langkai mayat saya dulu kalau kamu mau mencubit Nabi. Sampai segitu. Tapi Allah belum mentakdirkan sampai mendapatkan hidayah untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya Nabi pernah bilang karena ditegur oleh Allah. Nabi itu saking kederam-deramnya kepengen gitu pamannya itu mendapatkan hidayah. Nabi kan ketika doa untuk sahabat Umarain itu, Umar itu Allah turuti gitu. Salah satu Umarnya masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Tapi Nabi suka doa supaya pamannya yang membela dia dari gangguan orang kafir itu. Nabi tuh doanya melebihi daripada doa untuk sahabat Umar. Tapi Allah ingin mengatakan bahwa otoritas itu tidak pada manusia, otoritas itu tidak pada Kanjeng Nabi. Kata Allah langsung menegurnya, kamu tidak mungkin bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, liman ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Walakinnal hidayah minallah, tetapi hidayah itu adalah Allah, otoritasnya. Itu saking kepengen memberikan pelajaran itu, bahwa hidayah itu tidak dari guru, hidayah itu tidak dari orang tua, hidayah itu tidak dari tetangga, itu hanya wasilah saja, melalui orang tua, melalui guru, melalui kiai, hanya wasilah aja. Sesungguhnya orang bisa mendapatkan hidayah itu adalah Allah. Maka ketika apa-apa jangan kederem-derem minta kepada dukun, minta kepada orang pintar untuk mengobati, tapi harus mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kelas Nabi saja tidak bisa memintarkan, tidak bisa mengimankan, yaitu pamannya. Paman kelas kita. Jadi apalagi kelas kita. Jadi tidak punya daya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Itu jadi pedomannya, itu termasuk urusan hidayah, keimanan, Allah yang memegang. Maka ketika kita berikhtiar, selebihnya adalah harus berdoa kepada Allah. Ikhtiar mah harus, doa sih harus gitu. Tetapi selebihnya adalah wilayahnya bukan wilayah kita. Wilayahnya adalah wilayah Gusti Allah. Balik lagi dulu. Nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada waktu Amul Huzni 3. Pertama tadi apa? Ditinggal istrinya, Siti Khadijah, yang kaya raya dan kekayaannya untuk membela Islam. Kemudian yang kedua adalah kira-kira kalau kelas sekarang tuh siapa perempuan yang terkaya di Indonesia sekarang?
Dulu sih ada simbol kekayaan perempuan tuh bututut dulu. Dulu. Sekarang berarti siapa? Megawati tuh. Masih yang lama. Oh masih yang tamat, masih bututut gitu. Atau Sandra Dewi yang kemarin 300 triliun. Jadi dulu itu perempuan terkaya itu adalah Siti Khadijah, dan hartanya diberikan semua untuk Islam melalui dakwah Kanjeng Nabi. Diberikan kuda, diberikan onta untuk berperang itu, yaitu salah satunya adalah modal utamanya dari istri, yaitu Siti Khadijah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, ini yang paling menyedihkan Nabi. Yang ketiga nih yang paling berat itu, yaitu embargo ekonomi. Pada waktu orang kafir saking gregetnya sama Kanjeng Nabi, yang menghalanginya, yang mensokong dananya sudah meninggal. Yang menghalangi memusuhi Nabi itu kan tadi Abu Thalib itu sudah meninggal, berarti kan penghalangnya sudah nggak ada. Kemudian yang menyokong dana yaitu sudah nggak ada, gampangannya seperti itu. Berarti Nabi kan dalam tanda kutip sudah akarnya sudah kotor lah, gampangannya seperti itu. Maka terjadilah embargo ekonomi. Jadi karena kekayaan sudah tidak punya, kemudian yang menghalang juga tidak punya. Orang kafir punya satu strategi, yaitu tidak boleh sembako masuk kepada orang-orang pengikut Nabi. Super mie nggak bisa, termasuk mie sedap itu nggak bisa. Termasuk cup mie sedapnya juga. Pokoknya gula pasir apa segala nggak bisa masuk. Sehingga orang-orang Muslim yang mengikuti Nabi itu kelaparan. Selain semakin dimusuhi, kemudian ekonominya juga dihadang, pasar tidak bisa masuk gitu. Sehingga terjadi kelaparan. Nabi sedih melihat sahabat-sahabatnya kelaparan. Kalau Nabi mah kalau tidak ingin mencontohkan kepada umatnya lapar, Nabi mah tidak pernah lapar. Bisa minta dari makanan surga. Kira-kira seperti itu. Tapi Nabi suka lapar juga. Satu ketika Nabi sampai laparnya sampai diganjel sampai apa? Dengan apa? Dengan batu. Ibu pernah lapar? Diganjel sama batu apa beli geprek? Berarti belum ada apa-apanya dengan kanjeng Nabi itu. Jadi kita suka ngersula gitu. Saya tuh kayaknya paling ini gitu. Kelas Nabi saja yang bisa minta sama Gus Saloh apapun gitu. Pernah ngerasakan ngeganjel dengan apa? Dengan batu gitu. Kita sih ganjelnya dengan geprek ya, dengan apa lagi? Donat. Kira-kira seperti itu. Nasi kuning gitu. Jadi kita ini makanya ada bahasa ibu-ibu, siapa orang yang paling banyak diuji adalah orang yang paling mulia. Jadi kalau pertanyaannya siapa orang yang paling diuji, kita suka menjawab selain kanjeng Nabi kan, Nabi Ayub dan sebagainya. Padahal jawabannya adalah orang yang paling berat diuji adalah orang yang paling mulia. Siapa yang paling mulia? Kanjeng Nabi. Nabi pilihan itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling berat adalah yaitu ujiannya itu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah itu Nabi menghadapi Amul Hudni yang paling berat itu adalah yaitu ketika melihat sahabat-sahabatnya kelaparan. Yang namanya kelaparan sampai segitunya. Bahkan ada satu sahabat ketika umat Islam sedang kelaparan, dia bisik-bisik sama Nabi. Nabi, saya punya makanan, tapi cukup orang-orang tertentu aja, 5 orang atau 10 orang paling banyaknya. Kata Nabi, kamu punya, udah bawa sini gitu. Malah diumumkan di masjid itu, siapa yang lapar kumpul gitu. Sampai-sampai yang punya makanan sedikit itu malu gitu. Nabi, saya punyanya cuma sedikit gitu. Oh Nabi mengumumkan semua gitu. Kata Nabi, ya udah nanti kita makan. Ternyata ibu ketika udah makan semua, dibalik itu masih utuh. Iya. Iya, tangan Nabi itu bisa menggandakan bisa menggandakan makanan melebihi dari Kanjeng Dimas.
Kalau Kanjeng Dimas bisa menggandakan apa? Kemarin ada yang bisa menggandakan uang sampai triliunan, yaitu UIN Makassar. UIN Makassar dengan fotokopinya bisa menggandakan uang. Iya, itu kan berarti melebihi dari Kanjeng Dimas sampai triliunan. Nah, Nabi di posisi itu, ibu-ibu, yang paling sedih adalah di posisi itu, yaitu melihat sahabatnya pada kelaparan, melihat sahabatnya tidak makan. Dan istilah tidak makan itu tidak seperti kita, cuma tinggal online saja gitu. Kita lapar kan tinggal meja HP saja kan. Nabi pada waktu itu belum ada HP dan belum ada Grab. Jadi nggak bisa. Dan lagi dia bagi ekonomi. Nah, Nabi sedang ada masalah besar. Sedikitnya penyebabnya tadi 3. Allah melihat Nabi kekasihnya sedang keadaan sedih. Allah memberikan cara menyelesaikan masalah itu, yaitu dengan Isra dan Mi'raj, yaitu dengan cara suruh menghadap ke Allah. Kemudian Allah memberikan cara menyelesaikan masalah, yaitu berupa sholat. Tetapi di ayat Isra Mi'raj itu bukan sekedar sholatnya cara menyelesaikan masalah itu, tetapi banyak poin. Tapi saya ingin menyampaikan yang utamanya dulu, yaitu sholat. Ayo bareng-bareng kita perbaiki sholat dalam arti luas. Itu bisa langsung menyelesaikan masalah. Ditambah ayat dengan yang tadi saya baca Imam Isa tadi, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayo minta pertolongan kepada Allah dengan cara sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu sabar dan sholat itu. Sholat dalam arti luas itu sedikitnya 3 artinya. Pertama, sholat dalam arti sedekrak-sedekuk itu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan di tengah-tengahnya ada syarat rukun. Itu sholat arti yang fikihnya. Tapi sholat yang lain berarti itu yang kedua adalah doa. Jadi punten, kalau ada masalah udah jaluk aja sama Gusti Allah. Jadi masalahnya itu diadukan aja sama Allah. Jangan di Facebook. Jangan status gitu. Ya kan kadang-kadang ada gitu di Facebook itu, waduh saya lagi galau ini gitu. Kenapa galau? Gitu. Punya duit nanti. Kata yang ngebacanya syukurin gitu. Mas ya. Bahkan DL, derita lu. Kan berarti kan didoain lagi kan gitu. Apa? Apa tuh GP? Ada tuh bahasa Inggrisnya gitu. This is your business, itu urusan kamu gitu. Itu kan jadi doa itu, masalahnya nggak menyelesaikan. Doa itu adalah cara Allah memberikan cara untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama sholat, ada salah satu kunci adalah perbaiki sholat wajibnya. Kemudian ada sholat sunnah yang ingin untuk menyelesaikan masalah, sedikitnya 2. Yang pertama adalah sholat istikharah, yang ketiga adalah sholat hajat. Udah sholat aja kemudian jalan sama Gusti Allah. Nah, sholat arti yang kedua adalah minta. As-sholat lughatan ad-du'a, jalur. Kata Allahnya, apapun masalah kalian minta sama saya kasih, saya selesaikan. Jadi jangan minta kemana-mana gitu. Allah yang ngomong gitu. Jadi Allah yang ngomong pasti dia. Punten ibu-ibu, jangan pernah ngesulat. Saya ada masalah tapi udah sholat, udah jaluk gitu, udah apa, tapi kok boleh diturut-turuti, punten. Salah berarti. Sering saya sampaikan kan, Allah mengabulkan doa kita, Allah menyelesaikan masalah kita itu sedikitnya ada 4 cara. Yang pertama adalah sesuai dengan permintaan kita, kemudian yang kedua mungkin masih ditunda di waktu tertentu, Allah pilih waktu yang paling tepat. Kemudian yang ketiga adalah Allah ganti dengan yang lain. Kemudian yang lain adalah menyelesaikannya adalah kata Allahnya, kamu lebih layak di surga saja. Gitu. Jadi jangan pernah menyimpulkan menyelesaikan masalah dengan sholat, dengan doa, kemudian dengan sholawat. Nanti satunya itu sholat itu artinya sholawat.
Dengan sholawat kemudian kita ya Allah, saya udah tiga-tiganya udah saya lakukan, sholat kuis sampai bolak balik gitu, kemudian saya perbaiki juga gitu, kemudian apalagi doanya juga bolak balik gitu, siang malam sore awan, kemudian baca sholawatnya juga sorongnya umpaman bahkan 1.000.000 sehari gitu. Masih ingat siapa yang sudah ngomong 1.000.000? Almarhumah Bu siapa? Bu Munasi, ya. Mudah-mudahan disurgakan oleh Allah. Jangan sampai kemudian kita sudah berikhtiar seperti ini, kemudian kita masih menyimpulkan saya belum diselesaikan masalah. Setidak-tidaknya ibu-ibu, kalau kita sudah sholat dengan baik, sudah berdoa, kemudian sudah baca sholawat, kita sudah diselesaikan oleh Allah, hatinya sudah nyantolkan diri dengan Allah. Berarti kan sudah selesai. Terus dengan siapa lagi nyantolnya kan gitu. Kalau kita sholat sudah baik, tidak-tidaknya Allah sudah nunjukin kita itu sudah beres itu masalahnya gitu. Dengan dekatnya kita kepada Allah, dengan mintanya kita kepada Allah, dengan baca sholawat kita kepada Nabi, mudah-mudahan Nabinya juga menyampaikan, yakinlah gitu. Masalahnya sebenarnya sudah diselesaikan. Setidak-tidaknya tadi tuh, ketika kita sudah melakukan 3 hal dengan istiqomah, berarti sudah selesai masalahnya. Dan kalaupun secara real masalahnya belum selesai, apunten, jangan pernah ngersula, jangan pernah kesimpulan saya tidak pernah dikabulkan doanya, saya tidak pernah diselesaikan masalahnya. Allah lebih suka dengan kita masalahnya diselesaikan nanti di surga. Sok milih yang di dunia atau dalam surga? Bagiannya surga iya, kemudian di dunia selesai juga gitu. Ya itu wilayahnya sudah wilayah Allah. Udah urusannya Allah aja, mau dikasih di dunia dan akhirat, mau dikasih dunia dikasih di akhirat saja, itu urusannya Gusti Allah. Yang terpenting kita cara menyelesaikan masalah itu, salah satu poin Allah cara menyelesaikan masalah itu, Allah titipkan, Allah syariatkan sholat melalui kanjeng Nabi kepada umatnya dengan simbol Nabi banyak masalah, kemudian penyelesaiannya Nabi lakukan sholat ini. Kalau kuat sok 50 kali. Kata Nabinya siap 50 kali gitu. Tapi ketika datang ke Nabi Musa, Nabi, umatmu itu kayaknya nggak mungkin kuat kalau 50 kali. Apalagi yang di Cirebon tuh, yang di Argasunya tuh, malas pisan gitu. Kalau 50 kali bagaimana cara sholatnya gitu. Balik lagi Nabi minta kortingan gitu kayak gitu. Sampai-sampai kata Nabi, iya tadi stopkan tuh sholatnya kayak gitu. Kata Nabi Musanya, udah percaya aja sama saya, kira-kira kayak gitu. Orang Sitopen tuh males-males sholatnya, kira-kira kayak gitu. Di kokon masjid angin pisan gitu, kira-kira kayak gitu. Kemudian bolak-balik karena pertimbangan Nabi Musa, kemudian Allah ngabulkan. Yang terakhir Nabi malu kalau mau minta kortingan lagi, walaupun pertimbangannya orang Argasunya masih nggak kuat 5 kali, tapi Nabi sudah malu bolak-baliknya gitu. Kata Nabi, udahlah cukuplah gitu, kalau balik lagi izin gitu. Ketika Nabi bilang cukup 5 kali, Allah bilang walaupun 5 kali nilainya sama seperti 50 kali. Yang 1 kali dilipatkan 10 kali, maka 5 kali itu menjadi 50 kali. Udahlah kita ini istimewa jadi macam Nabi gitu. Ngelakonannya siji tapi oleh 10 gitu. Jadi tinggal udah lakukan aja. Udah Pak ya? Udah ya? Ini 1 poin untuk menyelesaikan masalah kita itu, yaitu dengan sholat. Karena itulah cara Allah menyelesaikan masalah kanjeng Nabi. Ternyata memaketkan, nih Nabi kira-kira kayak gitu, selesaikan masalahmu, yaitu dengan cara sholat. Sholatnya yang baik gitu. Sholat yang baik seperti apa? Sering saya sampaikan, ayo yang khusyuk, ayo bacaannya yang bagus, ayo waktunya yang bagus, ayo tempatnya yang bagus, kira-kira seperti itu. Jadi, dan apunten kalau kita sudah ngerjakan sholatnya, waktunya udah bagus, tempatnya udah bagus, caranya udah bagus, tapi kok masalah saya kok masih runtutan aja gitu loh, berarti Allah masih menunda. Dan bisa jadi kalaupun sampai mati kita belum menyelesaikan, tapi kitanya terus minta, terus sholat, terus baca sholawat, maka Allah berarti lebih suka
dikasihkannya nanti di surga. Milih yang mana? Kalau di hadits qudsi mah di akhirat tuh banyak yang milih, nah ya Allah gitu, kalau tahu balasannya di akhirat kayak gini, saya maksudnya nggak usah diselesaikan lagi di dunianya, udah di akhirat saja gitu. Ya sampai seperti itu di hadits qudsi itu. Jadi punten Bu ya, ayo kita pasti punya masalah dan masalahnya juga berganti-ganti. Iya, apa yang maksud saya berganti-ganti? Coba Bu. Ketika ibu berkeluarga, udah segat aja nih, segat. Ketika ibu berkeluarga, masalahnya kepengen punya keturunan kan gitu. Betul? Ketika punya keturunan, masalahnya juga dari keturunan. Ya kan, ada sesuatu yang dari keturunan kita, ibaratnya suka menjengkelkan kita. Kemudian ketika sudah dewasa keturunan kita gitu, ada masalah nggak kita? Was-was, terutama ibu-ibu katanya anaknya kalau belum nikah was-was gitu. Masalah lagi kan gitu. Iya kan gitu. Anak saya kenapa ya belum laku-laku gitu. Saya suka ngasih amalan kalau ada orang yang ngeluh, anak saya udah umur sekian kok belum laku-laku. Nih saya kasih amalan gitu. Apa amalannya? Sering-sering doa Allahumma laku. Pokoknya kalau itu masalahnya pengen laku, sholat, baca sholawat, kemudian tuh udah gitu aja. Selebihnya urusan Gusti Allah. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa untuk menyelesaikan masalah juga, di dalamnya nanti ada masalah yang lain. Coba Bu, kalau udah punya pasangan, kemudian nggak punya keturunan, masalahnya apa lagi? Saya kok udah dua putu-putu kan gitu. Terus dia putu, apa mana masalahnya gitu? Putu harus gede, kok belum dia pasang seperti itu. Jadi manusia itu ya memang ketika hidup ada masalah, cuman lagi-lagi saya ingatkan masalah itu tidak hanya yang tidak enak buat kita, termasuk yang enak juga harus siap dengan masalah yang enak kita. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Udah perbaiki satu poin, tapi artinya 3. Yaitu dengan sholat dalam arti yang pertama adalah sholat Allah Akbar Assalamualaikum, di dalamnya ada syarat rukun. Yang kedua adalah sholat dalam arti doa, jaluk ada sama Gusti Allah untuk diselesaikan masalahnya. Adapun dituruti dan tidaknya bukan wilayah kita, jangan suka memaksa Allah. Wilayahnya Gusti Allah, mau dituruti seketika itu, mau nanti, mau diganti di surga itu adalah urusannya Gusti Allah. Yang terpenting kita udah sholat aja. Sholat dalam arti 3 apa tadi? Sholat dalam arti sholat wajib, sholat hajat, sholat istikharah. Kemudian sholat yang kedua apa tadi? Artinya dalam doa. Dan yang ketiga adalah sholat dalam arti sholawat. Perbanyak aja kalau ada masalah baca sholawat. Saya suka kalau teman-teman mau tes gitu, yang banyak baca sholawatnya ya, gitu. Karena memang itu cara Allah gitu. Bahkan dulu guru saya bilang kalau kamu lupa apa-apa gitu, baca sholawat saja. Jadi dilalahnya Allah datangkan yang lupanya itu. Tadi nantinya ingat gitu. Jadi punten kah? Ayo satu poin, nanti ada poin-poin yang lain cara menyelesaikan masalah dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu adalah dengan poin-poin yang lain yang di ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Satu poinnya ingat ya, ayo kita selesaikan masalah apapun dan jangan kaget kalau selesai masalah itu, dari masalah yang selesai itu ada masalah yang lain. Karena hidup itu harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, nanti nggak semangat. Iya, nggak hidup. Dan tidak ada semangat gitu. Jadi kalau ada orang, udahlah saya sih mengalir aja gitu. Berarti menghindar gitu dan jadi istilah mengalir itu tetap harus menyelesaikan masalah, tetapi jangan kaget kalau kemudian selesainya masalah itu juga ada masalah setelah selesai itu. Ya tadi tuh, ketika masalah belum punya anak juga ada masalah dari anak sudah gede juga ada masalah, pengen segera mendapat pasangan, kemudian sudah punya pasangan udah lama nggak punya keturunan, masalah lagi. Ya terus aja gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, baik itu masalah yang menurut kita tidak enak ataupun masalah yang menurut kita enak.
Insya Allah kalau semuanya digantungkan sama Allah melalui doa kita, melalui sholawat kita, melalui sholat kita, mudah-mudahan masalah seberat apapun ringan. Dan bahkan masalah seberat apapun seakan-akan tidak ada masalah. Kecil ini udah biasa saya sih. Betul nggak, Bu? Yang suka ngerasa berat masalah itu berarti belum terbukti. Jadi kira-kira kayak gitu, Bu. Jadi masalah sebesar apapun seakan-akan nggak punya masalah gitu. Ya Allah, alhamdulillah saya ini kok hidupnya enak terus gitu. Padahal saya ada banyak masalah. Itu berarti ngerasa masalah itu tidak dianggap sebagai masalah. Jadi masalah itu ada di mana sebenarnya berarti? Ada diri kita menganggap terhadap masalah itu. Kalau menganggap masalah itu bukan masalah buat kita yang sudah terlatih dan sudah tua, hidup ini enjoy lah gitu. Bisa ketawa, bisa senyum, Bu? Senyumlah sebebas-bebasnya. Bisa ketawa, salahnya sebebas-bebasnya. Jangan sekali-kali dalam satu hari tidak ada senyumnya. Jangan sekali-kali dalam satu hari tidak ada ketawanya. Lepas aja, buang ketawa itu gitu supaya kitanya plong. Harus enjoy hidup itu. Kalau ada masalah, yes, ada masalah, tetapi anggaplah masalah itu seni kehidupan. Lika-liku hidup. Kalau jalan ke Jakarta, belok-belok apa lurus aja? Belok-belok. Sampai di tol juga tetap ada belok-beloknya gitu. Bahkan ke Jakarta lagi harus musim hujan ini belok-beloknya akeh karena banyak lubang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.